kepada pembacaan gugatan kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat perihal gugatan perbuatan melawan hukum. Disampaikan oleh hormat pada hari ini Rabu tanggal 27 bulan Agustus tahun 2025, saya bertanda tangan di bawah ini mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum. Nama penggugat HN Subahan, alamat tidak dibacakan, melawan Gibran Raka Buming Raka, alamat saat ini dianggap dibacakan. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tergugat 2, alamat dianggap dibacakan. Alasan hukum tergugat 1 dan tergugat 2 digugat secara bersama-sama dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat 1 dan tidak akan terjadi sempurna jika tidak ada peranan dari tergugat 2. Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan oleh penggugat di atas, selanjutnya penggugat mohon kepada yang terhormat majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan gugatan dari penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan tergugat 1 dan tergugat 2 bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibatnya. 3. Menyatakan tergugat 1 tidak sah menjadi wakil presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. 4. Menghukum para tergugat secara tanggungan dan membayar kerugian material dan imaterial kepada penggugat dan seluruh warga negara Indonesia sebesar 125 triliun rupiah. 5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding kasasi dari para tergugat. 6. Menghukum para tergugat secara tanggung-tanggung untuk membayar uang paksa sebesar 100 juta setiap hari atas keterlambatannya dalam melaksanakan putusan pengadilan ini. 7. Menghukum para tergugat secara tanggung-tanggung untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Demikian ditandatangani penggugat HN Subahan SHM. HN Subahan SHM. Terima kasih. Baik, sudah kita dengarkan tadi ya, mudah secara singkat beberapa dan sudah tersampaikan yang tadi disampaikan ya. Karena itu dengan kesempatan tadi ya, di dalam berikutnya secara online sekarang dilakukan jawab ya, ada publik ya, setelah itu sudah baru secara offline untuk pembuktian nantinya. Betul ya. Ya, oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Mari kita saksikan bagaimana tanggapan para netizen tentang kasus pemalsuan ijazah Pak Gibran ini beserta Pak Jokowi. Dan teman-teman tentu kalian sudah pada tahu bagaimana Pak Gibran ini memimpin negara kita ya teman-teman. Jadi hasilnya kita menilai bahwasanya Gibran ini sangat bikin negara kita memalukan. Jadi teman-teman, mereka mengatakan di sini yaitu negara RI telah ditipu oleh kelompok pengkhianat yang meloloskan orang tidak berijazah SMA atau sederajat menjadi wapres. Ya, jadi negara kita ini sudah ditipu oleh sekelompok orang ya teman-teman ya, karena telah diloloskan orang yang tidak memiliki ijazah SMA ataupun sederajat. Ya, mengapa negara kita ditipu seperti itu? Ya, hanya karena mau memiliki jabatan saja, tidak memikirkan masalahnya ke depan. Ya, itulah orang-orang kita yang ada di negara kita ya teman-teman. Ya, jadi sebenarnya Pak Gibran ini sangat tidak pantas ya teman-teman untuk memimpin negara kita ya, karena dia hanya memiliki yang namanya ijazah SMA. Namun
sepengetahuan orang yang menegakkan hukum atau para peneliti, Pak Gibran ini hanya tamatan SMP ya teman-teman ya. Jadi dia telah memalsukan ijazah SMA-nya teman-teman. Jadi itulah yang tidak pantas di negara kita ya teman-teman. Ya, dipimpin oleh orang yang tidak mempunyai ijazah ya. Apalagi dia hanya tamatan SMP. Apalagi dia tidak bisa berbicara lagi. Ya, itulah yang membuat negara kita jadi malu teman-teman. Hanya karena gara-gara satu orang bikin negara kita jadi ribet teman-teman. Jadi semoga para hakim atau para penegak hukum untuk dimakzulkan saja Pak Gibran ini ya, supaya para negara kita bisa nyaman dan bisa memiliki pemimpin yang tepat seperti orang lain yang bisa berbicara dan pintar dan memiliki ijazah ya. Dan bukan seperti Pak Gibran yang hanya rekayasa ijazahnya jadi calonkan diri sebagai wakil presiden. Itulah yang membuat kita sangat memalukan atau menertawakan Pak Gibran ini. Nah, jadi teman-teman, di sini mereka mengatakan gak usah berlama-lama dan diulur-ulur Pak Hakim, biar cepat dimakzulkan saja Pak Gibran ini. Ya jelas teman-teman, mereka tidak mau berlama-lama ya, biar cepat Pak Gibran ini segera dimakzulkan saja ya, karena semakin lama semakin jauh kita melalui, nah semakin bikin malu kita kelakuan Pak Gibran ini. Jadi kapan negara ini bebas dari kebohongan sementara para penjabat negara saling menutupi kebohongan? Ya, itu sudah jelas teman-teman. Ini juga para penjabat negara saling menutupi kebohongan. Ya, karena mereka telah mengambil uang atau telah memakan uang dari Pak Gibran ataupun Pak Jokowi, makanya mereka saling menutupi kebohongan satu sama lain. Jadi inilah hasilnya kenapa kasus ini tidak bisa selesai ya teman-teman. Ya, karena para penegak hukum tidak bisa membuat kata-kata lagi karena telah memakan uang dari Pak Jokowi dan Gibran anaknya. Jadi sidang ijazah penyetaraan tak setara milik Gibran jangan digelar di MK. Ya, jadi Indonesia mungkin perlu revolusi agar hukum negara ini tegak ya, bukan dikuasai pembohong dan penjahat. Ya, jadi teman-teman, agar penegak hukum bisa menegakkan hukum kepada para pembohong ini, biar tidak kita dijajah lagi oleh orang penipu ya teman-teman. Ya, jadi kalau ada yang kebal hukum, mungkin rakyat yang harus turun ke jalan. Jadi itulah rakyat yang sudah cerdas, kita jangan malu, mau dibohongi, dilicikin, kita awal terus kasus ini, yang dizolim mudah-mudahan Allah azab di dunia dan akhirat. Jadi teman-teman, semoga para penegak hukum bisa sadar dan bisa waras dengan hal tersebut ya, biar cepat dimakzulkan saja Pak Gibran ini. Nah, jadi teman-teman, subhanallah bapak jiwanya seperti Pak Purbawa, polos dan pemberani. Ya, dia bisa ya teman-teman memberikan hukuman sebenarnya, tapi karena tidak kompak dengan hakim-hakim lain, makanya dia tidak bisa memberikan hukuman terhadap Pak Gibran beserta bapaknya Pak Jokowi. Jadi hukum di Indonesia ini udah tak berguna. Apa kata penguasa aja, dia tak takut dengan azab yang akan menantinya. Ya, itulah mereka ini, mereka tidak takut dengan azab ataupun Tuhan, karena hanya mau memikirkan uang saja. Makanya mereka mengatakan seperti itu. Mereka tidak takut teman-teman. Jadi mereka hanya memikirkan kepentingan pribadi, bukan kepentingan umum. Itulah yang membuat negara kita jadi malu sekarang ya teman-teman. Nah, jadi cepat wapres hasil dari kekuasaan MK yang haram segera diselengserkan, biar negara ini aman-aman, biar hakim sadar jangan pakai putusan pesanan ujung-ujungnya lain dari duit ke duit. Jadi teman-teman, Joko Widodo sama anaknya salah mutlak, tapi juga ikut-ikutan salah KPU, Bawaslu dan partai penguasa ikut salah. Jadi sebenarnya KPU ini telah melakukan suatu kesalahan ya teman-teman, karena telah menerima orang-orang yang tidak memiliki ijazah ya, yang
Jadi karena KPU telah memiliki kesalahan, maka dia harus ikut bertanggung jawab tentang hal kasus ijazah ini ya. Semoga KPU bisa membuktikan bahwasannya ijazah Gibran sama Pak Jokowi ini adalah palsu. Jadi teman-teman, bisakah hakim memutus Gibran bersalah? Tidak percaya karena mereka kawal hukum ya. Prabowo merangkul Gibran, yang bisa menghukum hanya Allah. Urat malu mereka telah putus, udah adab sudah habis, yang penting jabatan dan harta tetap pada tempatnya. Jadi semoga jangan ijazah Gibran dibuat di pasar pramuka. Jadi kebenaran gak terungkap, semua kejahatan yang menyangkut pejabat dilindungi sama penguasa, rakyat jangan berharap mendapat keadilan. Ya, jadi itulah hasilnya sekarang teman-teman. Kita tidak bisa mengharapkan karena para hakim juga tidak mau menegakkan keadilan terhadap Pak Gibran ini, atau tidak mau memakzulkan Gibran ya, karena telah memakan uang sebanyak-banyak mungkin. Jadi itulah hasilnya teman-teman, yang membuat kita malu ya teman-teman. Jadi gawat, ada apa NKRI dan seluruh RI pemilik ijazah hingga masih berguling di pengadilan? Apa tanggapan rakyat Sabang Merauke? Jadi semoga hakim jaksa gak bakalan berani memurus Fafa. Udah dikasih duit semua percuma hukum ya. Jadi karena mereka telah mengambil uang, makanya mereka tidak bisa lagi memberikan keadilan dan mengatakan sejujur-jujurnya yang telah terjadi di kasus ijazah tersebut ya, karena mereka telah mengambil uang sebanyak-banyak mungkin dari Pak Gibran dan Jokowi.